Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi pada video kali ini saya Ihsan Maulana Mas dan Muhammad Faris Fatur Rahman akan memaparkan dari hasil eksperimen yang kita buat, yaitu building a web server using Docker. Jadi kita membangun web server menggunakan Docker. Jadi mungkin kita mulai dari pendahuluan dulu. Tentunya dalam era transformasi digital ini kebutuhan akan sistem pengembangan perangkat lunak yang cepat, efisien, stabil semakin meningkat. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, praktik DevOps ini bisa hadir sebagai pendekatan integratif yang menggabungkan proses development dan operation dalam satu siklus kerja berkelanjutan. Nah, jadi sebagai langkah awal untuk memahami praktik DevOps, membangun sebuah server menggunakan Docker merupakan pilihan proyek yang tepat untuk Jadi melalui proyek yang kita buat ini, pengguna dapat mempelajari alur kerja DevOps secara langsung, mulai dari pembuatan Docker file, konten web, pembangunan image, hingga monitoring dan troubleshooting server. Dan itu pengalaman ini dapat menjadi fondasi penting dalam memahami konsep containerization dan pengembangan aplikasi modern. Nah, sekarang mungkin kita masuk dulu ke perumusan masalahnya. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, bagaimana cara membangun web server menggunakan Docker supaya sistematis. Yang kedua, apa keuntungan menggunakan Docker dalam proses deployment aplikasi. Dan yang ketiga, bagaimana cara memantau dan membuka kontainer Docker secara efisien, secara langsung. Nah, ini tujuan dan manfaat ini berhubungan dengan rumusan masalah tadi. Jadi langsung aja tujuannya itu yang pertama memberikan pengalaman langsung menggunakan Docker untuk membangun dan menjalankan server. Yang kedua, mengenalkan konsep dasar DevOps melalui penerapan kontainer. Dan yang ketiga, melatih keterampilan troubleshooting dan monitoring sistem berbasis kontainer. Nah, sekarang mungkin kita bahas sedikit masuk ke bab kedua ya. Jadi pengertian dari Docker itu sendiri. Jadi Docker itu adalah sebuah platform open source yang memungkinkan pengembang perangkat lunak membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Nah, jadi keunggulan utama Docker mencakup itu ada 3 ya. Jadi portabilitas, yaitu aplikasi ini dapat dijalankan dengan cara yang sama di lingkungan develop, testing, dan production. Lalu yang kedua, isolasi. Setiap kontainer ini bisa berjalan secara independen tanpa mengganggu kontainer lain. Dan yang ketiga, efisiensi sumber daya. Jadi kontainer ini menggunakan kernel yang sama dengan host dan membutuhkan lebih sedikit overhead dibanding VM. Nah, ini mungkin kita jabarkan sedikit konsep DevOps-nya. Jadi DevOps itu kan singkatan dari Development dan Operation yang merujuk pada suatu pendekatan integratif antara tim pengembang perangkat lunak dan tim operasional teknologi informasi. Ini tujuannya, ini ada elemen penting dalam DevOps ya. Jadi yang pertama continuous integration, continuous deploy, dan monitoring dan feedback. Nah, yang terakhir 2.3 ya. Nah, ini web server Nginx ya, dibacanya Nginx. Jadi adalah sebuah web server open source yang dirancang untuk menangani traffic yang tinggi dengan efisiensi tinggi. Nah, Nginx ini dapat berfungsi sebagai yang pertama web server statis, yang kedua research proxy untuk aplikasi backend, yang ketiga load balancer dan cache HTTP. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung masuk aja nih ke bab 3-nya, yaitu metodologi penerapannya, eksperimen yang kita buat. Mungkin untuk Pak Is bisa dilanjutkan. Baik, jadi oke baik. Jadi selanjutnya ini kita akan langsung mempraktikkan ya terkait penggunaan Docker di dalam DevOps. Nah, jadi di sini kita eksperimennya itu kita ngebuat web server menggunakan Docker ya. Kita yaitu membuat install Docker, create Docker file, bikin website konten, lalu buat image-nya, run kontainernya, akses, monitor, troubleshoot, and clean up research. Nah, jadi step 1 ini harus install Docker ya. Namun untuk di sini situasinya saya sudah menginstal.
Lalu dipilih web servernya. Di sini saya menggunakan Nginx untuk web servernya. Nah, lalu di sini kita akan membuat Dockerfile. Jadi Dockerfile ini apa nih? Dockerfile adalah script yang mengkonten berisi series atau instruksi bagaimana cara membuat Docker image. Nah, ini kita buat dulu. Langsung saja kita buat namanya folder dengan My Docker Web Server. Nah, di sini kita buat saja. Oke, udah ada. Sekarang kita open folder. Buka. Oke. Jadi kita udah masuk ke folder My Docker Web Server ya. Oke, kita buka terminal. Nah, kita udah masuk ke foldernya. Lanjut kita buat Dockerfile. Yaitu dengan cara ini untuk isi kontennya. Di sini kita menggunakan Nginx dengan version latest official dari Docker Hub, lalu copy website konten ke Nginx container. Di mana expose port 80, kita menggunakan port 80. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita buat nano Dockerfile, Dockerfile. Oke, kita paste. Udah ya. Kita save. Oke, udah. Nah, lalu di sini kita buat konten websitenya ya di dalam file Docker folder My Docker Web Server ini. Di dalam folder itu. Nah, ini untuk isi kontennya kita simpel aja. Contohnya ini. Oke. Nah, kita buat folder HTML. Oke, udah masuk ke HTML-nya. Lalu buat nano index.html. Kita paste aja. Nah, ini udah kita buat ya konten dari HTML-nya. Paste. Oke, nah lalu di sini step 5, nah folder kita udah seperti ini urutannya sama ya. Nah, lalu step 5 ini kita nge-build Docker image. Itu untuk nge-build ya. Dan di sini harus dijalankan di terminal. Ini kok kita copy aja. Oke, kita enter menggunakan Docker build git my in web server. Kita build image-nya. Oh ya, kurang titik, sorry. Oke, nah di sini lagi nge-build. Oke. Oh, sorry, sorry. Kita harus mundur dulu. Nah, oke. Oh, bentar. Ini ada error. Oke. Nah, ini udah berjalan ya. Lagi buat image. Oke. Sekarang sudah berhasil, build-nya sudah finish. Bisa dilihat. Nah, di sini Docker IO library mainin web server. Lanjut. Jadi di sini tuh intinya komen ini itu ngebuat image dari current directory ya. Si My Docker web server ini. Nah, sekarang kita jalankan Docker kontainernya. Jadi ketika image-nya sudah dibuild, kita menjalankan kontainernya. Ini dengan komen seperti ini. Docker run min p port 8080 nama image kita yaitu mainin web server. Oke, nah di sini udah berhasil. Portnya sudah running 8080 ya. Udah ada pop-up-nya. Nah, sekarang kita coba akses nih. Open in browser. Nah, sudah jalan ya. Dia jalan di port 8080.
Ini websitenya. Berarti kita udah berhasil nih, karena kita sudah bisa mengakses web server. Nah, lalu kita monitor dan troubleshoot. Bagaimana caranya? Itu dengan menjalankan komen docker ps untuk mengecek statusnya. Nah, bisa dilihat ya di sini ada satu kontainer dan satu image, yaitu image main engine X web server yang sudah kita buat kayak gitu. Nah, lalu untuk melihat log dari web server itu menggunakan docker logs my web server, karena kan namanya my web server. Nah, sini bisa lihat ya, ada request ke itu dengan user agentnya ini di mana tadi ini merupakan aktivitas kita ketika membuka web server ini. Nah, lalu gimana cara masuk ke atau mengakses shell dari kontainer itu, yaitu cara ini, docker exec it my web server bin bash. Nah, di sini kita udah masuk ke shell-nya. Nah, bisa dilihat tuh, ini merupakan shell dari kontainer tersebut ya. Nah, kita exit aja. Nah, lalu kita akan mencoba clean up Docker-nya ya, kontainernya ya, dengan cara docker stop my web server. Ini kita stop dulu. Nah, lalu kita coba remove kontainernya. Nah, sudah ya. Lalu kita remove image-nya. Karena kan tadi kita baru remove kontainer. Kita remove. Sudah berhasil ya, sudah delete. Nah, kita sekarang coba nih. Nah, bisa dilihat ya, karena kontainer dan image sudah dihapus sehingga kita tidak bisa mengakses web server kita yang udah kita buat karena udah dihapus. Oke. Nah, jadi di sini merupakan praktek atau penjelasan dari bab 3 ya, terkait penggunaan DevOps untuk membuat web server. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ihsan. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak tentang penerapan ini sudah berhasil. Jadi sekarang kita masuk ke bab 4-nya, penutup ya. Jadi kesimpulannya, jadi proyek ini kan tadi sudah berhasil menunjukkan jadi bagaimana teknologi Docker ini dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengelola web service berbasis kontainer, khususnya menggunakan Nginx. Dengan mengikuti serangkaian langkah mulai dari instalasi Docker, pembuatan Docker file, penambahan kontak website, hingga monitoring dan troubleshooting. Nah, pengguna pemula ini memperoleh pengalaman nyata dalam memahami konsep dasar DevOps. Nah, terus keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa Docker mampu menyederhanakan proses deployment aplikasi secara konsisten dan efisien. Nah, Docker ini juga memungkinkan proses pengembangan aplikasi menjadi lebih fleksibel untuk direplikasi serta meminimalkan kesalahan konfigurasi antar lingkungan. Nah, jadi dengan menyelesaikan proyek ini, kita bukan hanya memahami proses teknis, tetapi juga memperoleh mindset DevOps, yakni kolaborasi antara pengembangan dan operasional, otomasi proses dan monitoring sistem secara berkelanjutan. Nah, mungkin ini juga ada beberapa saran ya untuk pengembangan selanjutnya. Jadi ini dapat ditingkatkan lagi. Yang pertama tuh mungkin mengintegrasikan proxy dan HTTPS menggunakan Nginx dan Nginx. Nah, yang kedua, menghubungkan kontainer ke database seperti MySQL atau PostgreSQL. Dan yang ketiga, mengimplementasikan CI atau CD pipeline menggunakan GitHub Action atau GitLab CI. Nah, mungkin ini penjelasan lengkap ya tentang pengembangan menggunakan Docker tadi, mulai dari bab 1 penerapan sampai kesimpulannya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.